Teman-teman yang berbahagia, koordinator jaringan kader inti ideologis, Mas Martian, sahabat-sahabat sekalian yang dirindukan oleh calon mertuanya masing-masing. Mari kita akan lanjutkan sesi yang kedua dari Sekolah Aswaja ini, dan tema kita yang kedua adalah sejarah peradaban Islam dan perkembangan Islam atau Islam progresif tadi ya. Tadi sudah kita singgung begini, Islam itu dengan sendirinya sudah progresif. Ia menghasrati kemajuan, kesejahteraan, kesetaraan, perkembangan. Adalah keliru kalau orang dengan beragama tiba-tiba mundur dalam segala bidang. Bahkan di Quran perintah untuk berpikir ini lebih banyak daripada perintah sholat. Ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu ini jumlahnya 824 ayat. Di Quran banyak sekali ayat yang bunyinya begini, alam taro, tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu saksikan, tidakkah kamu lakukan riset, studi kasus dan lain-lain, banyak sekali lah ya. Intinya bahkan ayat pertama yang turun adalah supaya kita belajar, supaya kita melakukan pembacaan, studi-studi, verifikasi, observasi lingkungan dan lain-lain. Bahkan di Quran ada ayat tentang ulul albab. Siapa ulul albab itu? Ada yang tahu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina. Yakni mereka yang yadhkurunallah. Zikir ini maknanya dua, to mention, menyebut-nyebut, dan to remember, mengingat. Senantiasa yang kita ingat itu kita sebut-sebut. Jadi kalau Anda nyebut apa, misalnya seseorang lah ya, itu selalu orang yang Anda ingat. Begitu pula apapun yang Anda ingat, itu biasanya Anda sebut-sebut gitu. Qiyaman, mengingat, menyebut-nyebut Tuhan dalam keadaan berdiri, wa dan duduk, maupun wa 'ala junubihim, maupun berbaring dia. Satu. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Senantiasa merenungi, merefleksikan, melakukan tadabbur, dari kata dubur ya, artinya belakang, memandang jauh ya, mencari hikmah ya. Fi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Sampailah ia, dua kriteria tadi itu yang berzikir dan belajar, sampailah ia pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh engkau tidak menciptakan ini semua sia-sia Tuhan. Jadi jomblo tetap ada gunanya sebenarnya. Orang bodoh tetap ada gunanya. Orang miskin tetap ada semua berguna semua. Faqina azabannar. Nah itu dia, itu prinsip ulul albab ya. Orang yang punya lubun ini kecerdasan, yang punya kecerdasan rohani. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara sejarah peradaban Islam, tidak benar jika dikatakan bahwa orang beragama memilih Islam menjadi mundur. Kadang kita terjebak pada dikotomi, pada demarkasi, tafriq bahasa Arabnya ya, pada demarkasi bahwa ini ilmu agama, ini ilmu umum. Kalau belajar ilmu agama, selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Kalau belajar ilmu umum, dia bisa tersesat. Anda pernah mendengar doktrin ini? Ya, itu disebarkan oleh orang miskin dan para pemalas sebenarnya. Kita suruh kaya kok itu, oleh Quran itu. Ya kan? Qul i'malu 'ala makanatikum fa inni 'amil. Ayo kamu kerja sesuai profesi. Ayo kamu kerja. Apa tujuannya kalau bukan kaya, ya kan? Dengan kaya itu kita bisa menolong banyak orang. Tidak ada yang salah. Bahkan Quran ini setiap menyebut dunia, jabatan, profesi, dan lain-lain, istilah, terminologi yang digunakan khair. Dunia itu baik, jabatan itu positif, kekayaan itu baik. Ayatnya,
Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia cintanya pada khair. Coba buka terjemahan atau tafsirnya. Khair ai dunya. Dunia itu dikatakan khair oleh Quran, baik. Lalu yang salah di mana? Yang salah, yang keliru adalah penyalahgunaan, penyimpangan, penyelewengan. Itu yang salah. Kalau kaya jabatan baik semua itu. Nah, kalau dengan kekayaan, kalau dengan dia semakin banyak peluangnya untuk berbuat baik. Oleh karena itu, peradaban ini setidaknya ditandai dengan adanya sistem. Jadi, apakah dilalah lafziyah? Apakah indikator eksoterik? Ciri peradaban itu apa sih? Nah, ada sistem. Sistem politik namanya pemerintahan. Boleh demokrasi, boleh terserah apa saja. Ada sistem ekonomi namanya pasar. Ada sistem pendidikan namanya madrasah, pesantren, sekolah, diniyah, terserah apa. Jadi ada sistem itu semua, itu baru beradab. Orang kalau sudah punya sistem seperti itu disebut muta'addib. Atau kalau adib itu budayawan, kalau muta'addib orang yang beradab. Kalau sudah punya sistem ekonomi, pendidikan, budayaan, dan lain-lain. Paham ya? Apakah Islam melarang itu semua? Coba sekarang dianggap ilmu apa sih yang paling akhirat itu loh, ilmu apa? Yang pokoknya seakan-akan orientasinya akhirat tok, itu ilmu apa itu? Tahu? Katakanlah tasawuf ya. Kalian mikir kelamaan kan? Kenapa? Anda memikirkan sesuatu yang Anda tidak tahu. Tasawuf misalnya ya. Apa buku primer atau literatur babon, buku Indo lah, yang paling dianggap representatif, paling kredibel? Apa kitab tasawuf yang paling kredibel? Kayaknya ada di jadwal-jadwalnya itu, saya lihat itu. Ihya Ulumuddin, The Revival of Religious Sciences. Sorry, saya pernah jualan rokok di luar ya. Saya juga sekolah di luar negeri mas ya, di University of Queensland. Jadi enggak kayak kalian lah sekolahnya sini tok gitu ya. Sekali-kali cita-citanya keluar itulah ya, jangan di sini tok gitu. Nah, semoga Allah kasih kesempatan kalian belajar. Kalau enggak bisa ya minimal kuliah di Unmer nanti, Universitas Mertua. Nah, itu skripsi dan tesisnya tiap hari. Dosen pengujinya kejam sekali tiap hari. Killer banget itu. Tapi enggak, mertua saya enggak, saya dikasih rokok tiap hari. Itu namanya juga menantu idaman gitu. The most wanted menantu, ya kan? Ya, semoga yang jomblo ini tahun 2020 menjadi the most wanted menantu. The most valuable menantu paling diburu. Kalian enggak usah sedih ya yang pakai sarung. Kalau kalian pulang kampung, kalian dihasrati oleh orang-orang itu, paling diminati. Sekarang begini, lulusan SMA ya, perguruan tinggi, satunya santri. Itu orang-orang kampung milih mana? Milih yang sarungan atau serba bisa dia kan? Karena sarung itu fleksibel katanya ya. Merdeka, ISIS, demokratis, gelis, ya kan? Cepet itu loh maksudnya itu. Aksesnya gampang kan? Makanya yang sarungan itu anaknya banyak itu. Saya sudah membuktikan, ya. 3 kan? Produktif ya kan? Apa nulis buku tok pak? Ya enggak mas, bikin anak juga ada gitu kan itu. Itu supaya anda enggak ngantuk lah ya. Bandingkan dengan tentara coba itu. Paling 2 anaknya, kadang 1 karena pakai celana itu. Kalau enggak kejepit resleting kan. Nah, oke. Mari kita teruskan. Kitab yang dianggap paling mewakili dunia apa ya, tasawuf lah ya misalnya kan, Ahlus Sunnah dalam tasawuf mengikuti 1. Yang lebih tua dulu siapa? Apa? Sayyidut Taifah Abil Qasim Imam Junaid Al-Baghdadi ya. Dari apa? Tasawufnya berangkat dari tauhid. Kalau Imam Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali lahir tahun 1059, wafat 1111 atau 505 Hijriah. Imam Ghazali tasawufnya berangkat dari fikih. Catat ya. Siapa? Imam Junaid tasawufnya berangkat dari tauhid, kemudian Imam Ghazali tasawufnya berangkat dari fikih. Bayangkan kitab tasawuf Ihya ya, The Revival of Religious Sciences atau Ihya Ulumuddin,
bab 1, juz 1, bab 1, babul ilm. Kitab akhirat loh, cerita ilmu. Anda tahu ilmunya itu apa? Beliau katakan begini di Imam Ghazali dia, juz 1. Juz 1, bab 1, halaman 2 lah setelah muqaddimah. Kata Imam Ghazali begini, al-ilmu ilman, ilmu ada dua. Mahmudun wa mazmum, terpuji tercela. Fal mahmudu naw'an, fardu ainin fardu kifayah. Fardu kifayah naw'an, bid daruri wa bit tarohi. Bid daruri naw'an, ilmu tib wa ilmu hisab. Amma bit tarohi, ilmu najarah wa ilmu khiyatah. Ilmu dua, fardu ain fardu kifayah. Terpuji tercela, yang terpuji dua, fardu ain fardu kifayah. Ada yang kewajiban personal, ada yang kewajiban sosial. Yang kewajiban personal sekarang harus kita kuasai apa? Ilmu tib wa ilmu hisab, ilmu kesehatan dan ilmu revolusi. Ilmu itu ilmu digital, ilmu hisab, bukan 1 tambah 1 2, itu terjemahan kampungan gitu. Dan dipakai, jangan dipakai di kelas Islam progresif ini. Ilmu hisab, ilmu digital, revolusi industri 4.0, ya kan? Seharusnya itu terjemahkan begitu. Biar cerdas lah. Terus muqtadayatul hal ya. Up to date. Itu sekarang bid doruri, emergency, sekarang harus kita kuasai. Imam Ghazali katakan hampir 1000 tahun yang lalu. Kitab tasawuf mas, ngomong revolusi industri. Yang boleh kapan-kapan amma bitarohi ilmu najarah, ilmu khiyatah, teknik sipil, ilmu arsitektur. Coba aja kitab tasawuf sudah ngomong itu. Kok sekarang belajar lalu kampungan, takut menghadapi teknologi, ya kan? Ada Facebook langsung haram, catur haram. Ya kan? Catur ini ada di dunia Islam ada. Kan saya kan ada kan ustadz yang mengharamkan catur itu loh. Checkmate, skakmat. Bahasa Arab, syekh mata, raja mati. Checkmate itu, skakmat, syekh mata itu. Belajarnya enggak ke sana sih ya. Belajarnya halal haram tok ya. Ya tahunya cuma itu. Kita enggak belajar filsafat juga kan, makanya keren kan ya. Nah, makanya sekali belajar di sekolah swasta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ini bukti bahwa Islam itu sangat progresif, menghasrati kemajuan. Kanjeng Nabi itu sedih kalau Anda terbelakang dan bodoh. Itu ada ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma. Beliau itu sedih. Berat sekali beliau itu melihat kita ini umatnya bodoh, terbelakang, kalah secara ekonomi, politik, kebudayaan, dikuasai kapitalis, keterlanjuran sistem, borjuasi, korporasi dan sebagainya. Kanjeng Nabi yang sedih itu. Harisun alaikum bil mu'minin. Beliau ini menghasrati kita selamat dunia akhirat, menguasai dunia dan lain-lain. Jadi kalau ada hadis, misalnya hadis begini. Ad-dunya sijnul mu'minin, dunia ini penjara bagi orang-orang beriman. Wa jannatul kafirin, surga bagi orang-orang kafir. Tidak semua hadis bisa kita pakai, bisa kita terapkan. Apa hadis datang bulan berlaku untuk Anda? Anda berlaku gitu. Jadi jangan berpikir tentang Allah Tuhan. Tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah tentang Tuhan, makhluk saja. Wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau orang tidak mikir Allah, tidak ada ilmu tauhid itu mas, tidak ada filsafat itu, tidak ada filsafat ketuhanan, tidak ada itu. Nah hadis itu berlaku untuk anak-anak yang baru sekolah, baru belajar. Jangan mikir Allah nanti kamu gila. Itu betul itu anak SD itu ya. Nah tidak semua hadis langsung dipukul rata, tidak. Begitu pula Quran. Nah ini bukti bahwa ayat Quran maupun hadis asbabul wurud, asbabun nuzulnya adalah untuk merespon. Bagaimana kita berpikir deduktif ya supaya kita punya silogisme kan yang baik dan benar. Nah sejarah peradaban ini sejarah peradaban Islam Anda tahu dimulai dari Islam ini sebenarnya kontinuasi. Jadi Quran, Islam, Nabi Muhammad adalah musaddiq. Musaddiq ini pembenar. Burhan, ia juga bukti dari kebenaran sebelumnya. Baru nanti Furqan, Quran, Nabi Muhammad juga pembeda. Jadi teorinya begini, teorinya nomor 1 kontinuasi, nomor 2 diskontinuasi. Islam melanjutkan agama para nabi para rasul terdahulu, pada saat yang sama Islam juga pembeda, diskontinuasi. Nah tentu yang diteruskan adalah yang tidak ada beda dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang tidak ada perbedaan adalah tauhid, tidak ada perbedaan. Syariat ada.
apalagi muamalat berkembang. Saya mau kasih tahu bagaimana cara Nabi membangun peradaban sampai nanti Madinah itu disebut Madinah, yang tadinya Yasrib. Yasrib ini memang cucunya Nabi Nuh ya, artinya mengecam atau mencemooh. Yasrib maknanya mencemooh. Kayak ada orang namanya Abbas, itu merengut terus. Abbas sawatawalla, kenapa engkau bermuka masam? Anja'ahul a'ma, ya kan? Ini ayat Quran yang saya baca, Mas. Kalian tidak terlalu akrab dengan Quran ya? Iya, nah, baca Quran setahun sekali nunggu Ramadan. Ya. Itu pun nyari masjid musola yang ada kolaknya itu loh ya. Kalau nggak ada kolak dibawa pulang lagi Qurannya ini. Ini musola nggak progresif ini, pulang. Ya. Ini kok sholat tarawihnya ini cuma 8 dan lama sekali, nggak progresif ini, berdebat kan, 20 atau 8. PMI ambil jalan tengah, sebaiknya nggak usah tarawih itu. Ada ya? Ada di antara kalian itu? Coba satu berdiri di sini, Mas, sebagai barang bukti ya. Oh ada ya pelakunya ya, alhamdulillah. Ini semua. Oh iya. Oh, ini juga ya. Yang progresif ini ya. Oke. Peradaban Nabi ini mempertemukan Muhajirin dan Ansor, ya kan? Dibikinlah MOU, wasiqah, bahkan bukan hanya satu wasiqah, wasair. Beberapa kali perjanjian, beberapa kali MOU. Kalau mau tahu melacak ke Quran silahkan bisa dilacak di surat Al-Hasyr ayat 8, juz 28 ya, Al-Hasyr ini ayat 8 sampai ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina yukhrijuna min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Ini kasih catatan, kasih garis bawah, ulaika humus shadiqun. Ini muhajirin ini. Muhajirin itu apa sih? Hijrah itu apa sih? Hijrah itu apa? Meninggalkan. Ya, move on lah ya. Mari kita bandingkan hijrahnya Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa. Semua term yang dipakai itu saya. Inni muhajirun ila rabbi, saya din. Saya akan hijrah meninggalkan kampung halaman saya menuju Tuhan saya din, saya akan dapat petunjuk. Nabi Musa ketika dikejar, Nabi Lut juga sama. Saya akan mendatangi Tuhan saya. Aku, intinya aku, saya. Begitu pula Nabi Musa, kata umatnya itu, kata kaumnya yang 70.000 orang siap-siap nyebrang Al-Bahrul Ahmar atau Red Sea ya, Laut Merah itu, kata kaumnya 70.000 orang, inna lamudrakun, kita akan dikejar ini. Tidak. Inna ma'aya rabbi, kata Nabi Musa, Tuhan saya bersama saya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Hijrahnya Nabi Muhammad, innallaha ma'ana, Tuhan bersama kita. Di mana bedanya? Di mana bedanya? Aku dan kita, tumben pinter ya, namanya juga koordinator gitu loh, ya kan? Bukan kaleng-kaleng, iya. Atau sampean sudah nonton video saya kok tahu jawabannya? Perlu dicurigai, langganan katanya, iya. Baik, itu bedanya hijrahnya Nabi itu. Kita, kalau mau hijrah jangan sendirian, Mas. Kalau sendirian namanya jomblo, ya kan? Bareng-bareng itu loh, ngajak orang banyak. Kalau mau sukses bareng. Masuk surga jangan sendirian. Nabi Adam saja takut kok sendirian di surga itu. Nah, oke. Meninggalkan kampung halamannya. Yakhrujuna min diyarihim. Dar meninggalkan kampung. Wa amwalihim, harta bendanya semuanya itu. Dari Mekah itu kan ya, ke Yasrib. Wah, Yasrib tadi nama orang ya, artinya mencemooh. Yasrib bin Lauz bin Amliq bin Syam bin Nuh, itu cucunya Nabi Nuh itu. Yang berapa? Cucunya Nabi Nuh yang kesekian lah pokoknya. Bin Lamak bin Matushalah bin Ahnu bin Al-Yarid bin Mihlayil bin Qinan bin Anus bin Syith bin Adam Abul Bashar alaihissalam. Begitu hijrah ke sana, ya tujuannya apa? Meninggalkan kampung halaman, harta benda. Ya betahuna fadlam minallah, berharap fadilah. Anda hijrah kan ya? Ke PMI hijrah enggak kalian itu? Hijrah kan? Muhajirin kalian kan? Ke sekolah, ke kampus, ke pondok dan lain-lain, bahkan ke rumah mertua. Hijrah nanti ya. Saya alhamdulillah sudah lulus, Mas, dari Unmer itu, dari Universitas Mertua. Kalian belum? Mungkin ada sebagian yang sudah. Tapi belajar lagi enggak apa-apa.
Yabtaghuna, ini hijrah ya, meninggalkan kamu halaman harta benda. Nomor 1, yabtaghuna fadlan minallah, berharap fadilah. Nomor 2, waridwana, dan berharap ridhonya. Nomor 3, wa yansurunallaha wa rasulah, membela Tuhan dan nabinya. Kalau itu bisa, ulaika humus shodiqun, mereka lah orang-orang yang concern. Nah, orang muhajirin oleh Allah dipuji, disanjung ya akhlaknya itu. Mereka lah orang-orang yang concern. 1, ibtigha min fadillah wa ridwana, berharap fadilah dan ridhonya Allah. Yansurunallahu wa rasulah, membela Tuhan dan nabinya. Baru mereka shodiqun. Muhajirin tadi itu di Quran didahului dimulai dengan ayat lil fuqara'il muhajirin. Kalau kalian mau hijrah, bawa gelas kosong. Harus membawa fuqara. Peradaban itu dibangun dari itu. Quran ya, kan Quran itu teks itu. Peradaban dimulai dari tulisan, dari teks. Ya tadinya bacaan, lalu jadi tulisan ya. Itu menginspirasi pengetahuan, kebenaran, tatanan sosial dan lain-lain. Semua kalian datang ke sini atau belajar di mana saja, itu harus membawa predikat fuqara. You have to bring an empty cup. That's why you can fulfill a cup already full. Anda tidak bisa mengisi gelas yang sudah penuh. Bawa gelas kosong gitu. Kosongkan hatinya, pikirannya gitu ya. Semua ya sudah kosong ya. Kalau tidak kosong berarti jiwanya terganggu gitu. Saya kenal jiwa kalian juga. Jiwanya beliau ini ya juga terganggu juga. Dan yang ketawa di sana dia. Yang mana manusianya? Itu dia itu. Jadi sesama pelaku kelihatannya ya. Ada tamu. Oh, ada tamu ya. Tamu bulanan ya. Menstruasi namanya. Baik. Saya tahu betul jadwalnya itu karena saya terganggu. Loh, kok tamu lagi kata saya kan. Kemudian itu Muhajirin Ansor begini. Alladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Saya tidak cuma hafal ini Mas. Saya belajar di sekolah Katolik. Banyak saya hafal Injil itu. Kalau mau jadi Islam progresif itu ya, supaya Anda tidak ditipu sama mereka itu. Saya belajar di sekolah Katolik gitu ya. Bapak saya sendiri kaget, loh kok sekolah di sana? Saya enggak sekolah di sana, saya belajar bahasa saya gitu kan. Padahal memang sekolah di sana. Baik. Ansor ya, tadi kan Muhajirin. Ansor itu alladzina tabawwa'ud dar. Menyiapkan rumah. Jangan dimaknai rumah, menyiapkan situasi yang kondusif, yang representatif, yang dinamis. Wal imana min qablihim. Mereka sudah beriman sebelum Muhajirin, sebelum hijrahnya Nabi. Nah, karakternya Ansor, Mas. Kalau Anda Ansor ya, seniornya apa pengurusnya ada kader baru itu, kan Ansor kan itu kan, mereka yang Muhajirin. Ansor itu bagaimana? Karakteristiknya, kepribadiannya, personality, syakhsiyahnya bagaimana? Yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai siapapun yang datang. Sekarang kalau ada pendatang dimusuhi kadang itu. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dalam hati mereka tidak ada kepentingan apa-apa. Cara mengujinya gampang sekali. Yang jadi presiden ya setelah Piagam Madinah sudah sepakat Muhajirin Ansor, yang jadi presiden siapa? Pemimpin siapa waktu itu? Nabi Muhammad, Muhajirin atau Ansor? Ternyata Muhajirin. Wakil Presiden Abu Bakar Siddiq siapa? Muhajirin juga. Panglima perang, Panglima TNI, merangkap Kapolri, merangkap Menko Polhukam, Umar bin Khattab, Muhajirin atau Ansor itu? Menko Perekonomian, kemudian Kemaritiman, Kepala Bulog, Kementerian Pariwisata itu. Utsman bin Affan, Muhajirin atau Ansor itu? Menteri Pemuda Olahraga, merangkap Ketua NU, Sayyidina Ali, Muhajirin atau Ansor itu? Ternyata Muhajirin semua. Ansor enggak kebagian itu, Muhajirin semua itu. Bahkan sampai tukang adzan pun Muhajirin. Siapa? Itu juga Muhajirin. Ansor enggak kebagian apa-apa. Kepala SD saja enggak kebagian, tukang adzan enggak kebagian kok itu. Jadi pejabat eselon ya, semua pejabat eselon, kepala-kepala dinas, semua. Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Amr bin Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, semuanya Muhajirin yang jadi pemimpin. Bisa enggak kita punya mental seperti itu? Orang yang dengan sukarela menjadi Ansor, ya kan?
Siapa yang pertama kali Nabi datang disediakan siapa? Abu Ayyub Al-Ansori, ya kan? Beliau di atas, Al-Ansori yang di bawah, radhiyallahu anhu. Nabi bisa mempertemukan mereka dan mendamaikan mereka. Itu kecerdasan profetik namanya. Kecerdasan nubuah, filsafat kenabian. Seharusnya itu kalau mau ditiru akhlaknya Nabi itu, ya, keren lah. Ya. Ya saya seneng kalau ada orang niru jenggot, niru apa lagi gamis, niru surban, itu saya seneng itu. Tapi bagi saya niru Nabi itu ininya itu loh, dan ininya. Pakaian silahkan saja kambing ngasih surban, tetap kambing namanya. Nggak akan berubah jadi jerapah atau apa, nggak mungkin itu. Nah, seharusnya ya ini hemat saya. Mungkin agak berlebihan atau apa, tapi supaya keren lah kalian ya. Menurut saya Nabi Muhammad ini bagaimana di Burdah itu, Allah itu lamma da'ina bi akramir rusul, ketika Allah memanggil Kanjeng Nabi dengan semulia-mulianya atau Nabi yang paling mulia, otomatis kita ini automatically ya bizatihi dengan sendirinya kita akramul umam, kita umat paling mulia karena Nabi kita Nabi mulia. Sampean diam saja sudah keren mas, umat paling keren. Kenapa? Nabinya paling keren itu, paling elegan. Otomatis Anda keren itu. Nah, Muhajirin Ansor ya, bagaimana cara Nabi mempertemukan itu? Sampai-sampai cara Nabi ini ditiru di Piagam Jakarta, di Declaration of Independence-nya Amerika, semuanya niru. Bagaimana beliau membuat wasa'id dari kata wasiqah, perjanjian Al-Wa'dul Madinah Charter, Piagam Madinah. Kadang disebut juga Wasiqatul Madinah, Piagam Madinah. Kalau mau tahu banyak literatur itu. Jadi ada misalnya Ibnu Hisham Al-Ansori ya, kemudian Ibnu Ishaq, kemudian banyak lagi itu yang memotret itu. Jadi sejarah Ibnu Khaldun, Ibnu Asakir, cerita-cerita tentang para sahabat misalnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahaba itu juga memotret tentang itu semua. Kok bisa ya? Nabi ini pendatang membawa 124 orang muhajirin, 124 orang as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama. Ketemu ribuan orang Madinah dan semuanya menjadi pemimpin di Madinah. Bagaimana cara mendamaikan itu loh? Sekarang mendamaikan dua parpol saja nggak bisa kok. Koalisi dengan apa? Koalisi dengan oposisi, kerepotan kan kita sekarang kan. Bagaimana cara Nabi? Itu kan kecerdasan profetik itu. Seharusnya itu yang ditiru. Itu filsafat itu. Lalu ada orang kampungan, jangan nyebut Nabi filosof, merendahkan Nabi katanya. Nabi pedagang ya pedagang, gembala kambing, tidak merendahkan beliau. Itu al-a'radul basyariyah ya kan? La tu'addi fi maratibihimul aliyah kan. Gimana itu? Ya, Aqidatul Awam kan lagi-lagi kan itu kan. Bagaimana sifat jaiznya Nabi Rasul itu apa itu? Itu sifat wajib mas. Sifat jaiz. Cuma satu ya. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi. Nah, itu sifat jaiznya Allah itu. Waduh, enggak selesai kok seket ini. Kalau Anda Aqidatul Awam enggak hafal, Anda belum awam. Itu Aqidatul Awam. Saya belum balik sudah hafal itu kok. Sampai beriti segala ya kan. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi bi ghairi naqsin khafifil maradi. Itu biasa Nabi menikah, tidur capek, galau, manusiawi sekali itu. Manusiawi itu. Wah, ini dihafal lagi ya. Jadi sifat wajib bagi siapa? Allah mawjudun qadimun baqi itu terus itu ada 20, mustahilnya 20, sifat wajibnya Nabi ada 4, kalau PMI ada 8, kadang-kadang sidik, kadang-kadang kizib, kadang-kadang amanah, kadang-kadang ya kan, kadang-kadang fatonah, kadang-kadang baladah ya bodoh itu. Kalau Nabi kan cuma 4 itu kan, enggak bisa bohong Nabi itu. Tidak bisa. Para nabi, para rasul tidak bisa bohong itu, kecuali kita lah ya. Kalian sajalah. Lu aja keles ya kan, kita kan gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik. Lalu Nabi itu mendamaikan ya, mengajak pertama 30 orang, lalu 50 orang, lalu 70 orang, lalu 300 berapa orang? 300-an lah karena lebih. Itu bikin wasaik berkali-kali MOU, ayo kita berdamai. Ini bagaimana kita mikir ini, membangun ini. Makanya karakter Ansor tadi
la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dalam hati mereka tidak ada kepentingan apa-apa. Silahkan muhajirin yang pintar, kita ikut saja. Wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa yang mampu menahan keinginan itu ya. Nah, sampai ada ucapan la tas'alil imarah, jangan minta jadi pemimpin ya kecuali memang mampu. Ulaika hum muflihun. Akhlaknya Ansor, mereka orang-orang yang muflihun. Muhajirin akhlaknya adalah ulaika humus shadiqun, orang-orang yang konsen tadi. Anda bisa baca di Al-Hasyr ayat 8 ya. Kalau enggak tahu surat Hasyr di mana, juz 28 itu. Kalau enggak tahu surat itu apalagi cari surat tabungan atau surat nikah apalah terserah itu. Nah, surat itu saja enggak tahu kan ya. Al-Hasyr itu maknanya dikumpulkan ya. Wa hasyarnahum falam nughajir minhum ahada. Sallallahu alaihi. Kemudian itu dipotret di banyak buku sejarah tadi. Ibnu Ishaq, kemudian Ibnu Hisam dan Ibnu Khaldun dan banyak lagi buku-buku sejarah menyatakan begini. Haza bismillahirrahmanirrahim. Haza kitabu Muhammad an-Nabi. Ini perjanjian antara Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa Nasara wa Sabiin, semua itu ya. Wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidah. Muhajirin, Ansor, Islam pendatang, pribumi, Yahudi, Nasrani, Sabiin, penyembah dewa-dewa, bintang-bintang, semua. Asalkan satu visi misi membangun Madinah, kita semua ummatun wahidah. Ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Iya kan? Katanya Bhinneka Tunggal Ika itu bahasa Madura loh. Mas, siapa yang tidur ini? Siapa ini? Bhinneka Tunggal Ika itu bahasa Madura. Inna ummatun wahidah tadi bahasa Arab kan? Bahasa Indonesianya, bahasa Sanskertanya Bhinneka Tunggal. Jangan bilang siapa-siapa. Ini belum diteliti sejarawan, tapi saya sudah temukan. Bhinneka Tunggal Ika itu bahasa Madura. Bukan neka, beneka, tonggeleneka itu, tapi belum diteliti oleh sejarawan ya, mungkin la'alla shawab itu ya, nanti silakan dicari. Oh, sudah diteliti itu atau klaim sepihak pasti itu. Oh itu ya. Oh ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu katanya. Tapi ya mungkin itu juga lah ya. Atau itu klaim, saya katakan klaim itu ya. Saya kan pernah ngajar di Madura itu, ada tugas mengajar. Kemudian ini tanggalan Madura, Sorah. Kan. Setelah saya teliti ternyata Sorah ini, ini adaptasi dari bulan Suro ternyata. Tanggalan Jawa, kalender Saka ya dengan Jawa, dengan Hijriyah dari Asyuro, dari kata Suro. Sorah lalu, oh iya, lalu belakangan saya tahu ya setelah itu ya, dan seterusnya ya. Baik. Demikian cara Nabi membangun peradaban itu. Maka nanti Madinah itu disebut Munawwarah, yang mendapatkan illumination, yang mendapatkan enlighten, pencerahan dengan hadirnya Nabi di sana. Nabi Munawwirnya, kotanya di Munawwarah itu dia. Nah, kemudian peradaban itu bergeser. Kita bisa melacak ayat Quran. Ada prinsip di Quran begini. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kejayaan. Yang dimaksud ayyam bukan hanya hari-hari ya, kejayaan, prestasi, achievement, pencapaian, achievement, pencapaian ya. Kalau Anda belajar morfologi ya, sorofnya bahasa Inggris lah pokoknya itu. Demikianlah hari-hari kejayaan, pencapaian, nudawiluha, kami pertukarkan, pergilirkan, pergantikan bainan nas, di antara umat manusia. Kalau sekarang kita dijajah, dulu mbah-mbah kita penjajah negara-negara adidaya kita. Jadi begitu pula peradaban dipergilirkan. Mari kita pakai teorinya Ibnu Khaldun. Setidaknya peradaban ini hanya sampai generasi ketiga. Generasi perintis pertama ya, pionir, pendiri lah itu ya. Yang kedua ini pewaris. Generasi ketiga sudah perusak itu. Kalau bikin teori 120 tahun. Rata-rata peradaban besar hancur semua itu setelah itu. Itu teorinya Ibnu Khaldun itu ya. Abdurrahman Ibnu Khaldun. Yang ngarang buku apa? Ibnu Khaldun ini. Ibnu Khaldun wafat tahun 808 Hijriah. Abdurrahman Ibnu Khaldun. Apa bukunya yang paling terkenal? Adalah Kitabul Ibar fi Diwanil Mubtada' wal Khobar. Jilid 1 disebut Muqaddimah. Judulnya itu diterjemahkan ke 57 bahasa di dunia itu. Kalau Anda nggak tahu ini udah kelewatan banget. Di Indonesia ada terjemahannya banyak sekali. Salah satunya yang populer itu terbitan Pustaka Firdaus Jakarta. Banyak lah. Ya populer kan sekali kan. Ini Ibnu Khaldun kan ya.
kata Ibnu Khaldun itu al-insan jahilun bizatihi alimun bikasabihi. Manusia itu pada prinsipnya pintar. Pada dasarnya bodoh menjadi pintar karena dia belajar. Ibnu Khaldun disebut bapak ya, karena punya anak disebut bapak Abul Iqtisad, bapak ekonomi. Abul Ijtima, bapak sosiologi. Yang nanti semua sosiolog dan ekonom barat niru beliau semua. Apakah Adam Smith, apakah Maximilian Weber, semua niru beliau itu. Karena beliau Abul Ijtima masyarakat, bapak sosiologi, ekonomi itu. Sampai dibaca di Amerika dan lain-lain. Kita pernah punya ilmuwan-ilmuwan hebat. Belum lagi kalau saya bicara ilmuwan di Indonesia, banyak sekali. Nah, bagaimana peradaban itu bergeser? Yang tadi teorinya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Islam ini menghasrati kemajuan. Sudah selesai ya, menghasrati kemajuan. Ingin progresif dan sebagainya. Tapi nanti ada orang-orang, kan ada ujar-ujar al-Islam yang lu wala yu'la alaihi. Kalau pakai teori Ibnu Khaldun tadi itu ya, generasi pertama, kedua, setelah generasi ketiga ini biasanya Ibnu Khaldun bukan sembarang teori. Saya temukan Ibnu Khaldun itu melacak di mana itu ya. Belakangan saya temukan. Mari kita buka ayat yang ke-29 dari surat Al-Fatah. Surat kemenangan. Surat Fatah ini ada di juz 26. Surat Fatah ayat 29. Ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Terus wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris zalika masaluhum fit Taurati wa masalum fil Injil. Minimal tahu buntutnya saja enggak apa-apa. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra liyaghidha bihim al-kuffar wa adallahu dinahum wa annahum kadzabu ajran azima. Itu sudah selesai sudah itu ayat. Karena ayat terakhir di surat Al-Fatah. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu, generasi pertama. Asyidda'u 'alal kuffar rahamau bainahum, generasi kedua sudah itu. Tarahum ruk'an sujud, itu ruk'an sujud simahum fi wujuhihim min asaris, generasi ketiga. Setelah itu tidak ada. Zalika masalun fi Taurat. Berarti di Taurat dan Zabur di zaman Nabi yang terdahulu juga sama kisahnya seperti itu. Nah, generasi pertama Nabi Muhammad dan para sahabat, tabi'in. Berkembang nggak ilmu itu? Berkembang ilmu, peradaban, macam-macam itu. Para sufi dan sebagainya. Taruh bukan sujud tabung Allah wa ridwana, generasi yang ketiga. Baru nanti kadang ada buntutnya saja yang dipakai itu. Nah, mari kita lacak begini. Itu secara umum teori tadi Ibnu Khaldun itu ya. Sekarang kita pecah orang per orang. Muhammadur Rasulullah, itu Nabi Muhammad membawa apa? Membawa orang kalau disebut Rasulullah, Mas, membawa apa? Membawa risalah, sudah jelas itu. Mungkin faktor malam ya, sudah tidak terlalu cerdas. Soalnya dari pagi juga nggak cerdas kok. Oke, Muhammadur Rasulullah, beliau membawa risalah sendirian, man preacher, fighting spirit, sendirian beliau itu, pemain tunggal lah itu, membawa risalah. Bahkan keluarganya sendiri menolak. Sayyidina Ali ini menyebarkan surat undangan kepada para pembesar ya, ayo ketemu semua di rumah Kanjeng Nabi, kita makan-makan katanya. Lalu Nabi bertanya, kalau saya katakan di balik bukit itu ada musuh mau menyerang, kalian percaya enggak? Katanya Abu Jahal, saya percaya kamu Nabi. Bukan, saya percaya kamu Al-Amin, kamu tidak pernah bohong. Al-Amin, kamu punya integritas moral, kamu punya rekam jejak tidak pernah bohong. Bahkan tadi kan Jahal kan, ada satunya satu lagi Lahab itu. Kalau digabung Jahab itu ya, Jahal dan Lahab. Di Indonesia banyak itu. Saya pernah bikin video dan tulisan panjang ya, video juga. Tutorial berhenti menjadi Abu Jahal, cara berhenti menjadi Abu Jahal itu. Nah, nanti Anda bisa ngaca itu ya. Gimana? Menyisir rambutnya, merapikan batuk-batuk ya. Kalau begitu saya nabi katanya, seperti para nabi dan rasul terdahulu. Semuanya ketawa. Begitu beliau mengaku nabi. Ketika beliau katakan, kalau saya katakan ada orang mau menyerang, kalian percaya nggak? Saya percaya. Bahkan kalau ada batu, unta keluar dari batu, saya percaya.
Begitu katakan beliau bersabda begini, saya membawa risalah, membawa Islam, saya Nabi dan Rasul. Sebagaimana para Rasul terdahulu. Orang ketawa semua. Kalau tidak percaya buka sejarah yang tipis-tipis. Di Hulas Nurul Yakin pun ada di juz 1 itu. Kalau di Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisham lebih lengkap. Abu Jahal ketawa begini, Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad alihaza jama'tana. Celakalah engkau, alihaza jama'tana. Apa untuk ini kamu kumpulkan kita semua? Saya orang sibuk gitu loh, saham saya banyak, perusahaan saya banyak, istri saya banyak, simpanan saya banyak. Enggak. Ngapain dengerin ceramah begini katanya? Bubar semua itu. Tadi katanya percaya, begitu beliau ngaku Nabi ini wajib ngaku mas ya. Kalau kiai nggak usah ngaku. Keturunan Nabi, mohon maaf ya misalnya, nggak usah ngaku. Nabi yang wajib ngaku, Rasul wajib ngaku itu. Ini pendapat saya. Masa orang pinter ngaku mas itu mas? Saya pinter gitu. Apa buktinya? Ini saya pakai toga kemana-mana. Bila hormat ya. Ditanya oleh kalian, wis suwe mas, wis suwe apa? Wis suwe ora waras katanya. Ya sudahlah itu, pokoknya itulah itu. Maafkan kalau ada yang menyinggung perasaan. Sebab sekarang kan politik identitas. Saya ada pendapat Kunto Wijoyo yang keren tentang laku verifikasi, act of verification ya. Juga tentang mitos-mitos itu keren Pak Kunto Wijoyo ya. Mungkin itu telepon dari ini ya, dari siapa? Itu dia tagihan-tagihan. Baik, sedikit lagi ini sebelum kalian lelah ini. Nabi Muhammad sendirian risalah. Sekarang generasi berikutnya wallazina ma'ahu. Siapa orang bersama Nabi? Tentu saja para sahabat. Tadinya kan Nabi sendirian, para sahabat radhiyallahu anhum. Sudah setelah era para nabi itu siapa? Era para raja. Karakternya raja adalah asyidda'u 'alal kufar. Mereka semua kufar membenci itu ya. Asuransi kafir, BPJS kafir, bank kafir, semuanya kafir itu. Nanti semuanya kafir itu. Kalau mau tahu mereka, lihat wataknya 4. 1, takfiri, gampang mengkafir-kafirkan. Tabdi'i, gampang membid'ah-bid'ahkan. Tasyriki, gampang mensyirik-syirikan. Tashkik, gampang menanamkan syak, skeptis, propaganda atau keraguan. Nah, setelah itu era para sufi. Ruhama ubainahum, itu para ulama, itu para sufi itu. Islam mas yang ke Indonesia bukan dibawa para raja tapi dibawa para sufi. Makanya kasih sayang, cinta kasih, alat-alat musik, kesenian gak apa-apa. Coba yang bawa Islam ke Indonesia bawa bendungan itu, coba itu. Tapi yang bawa Islam ke Indonesia ini para sufi, ruhama ubainahum. Setelah itu era para ulama, tarohum ruk'an, mereka muliakan mereka semua ruk'an, semua. Warga Umar Roki ini tuh loh, bukan merokoklah bersama orang-orang yang merokok, bukan. Ruka'an sujadan. Maksudnya apa? Kalau ruka'an ini terjemahannya sholat jamaah. Kalau sujadan maknanya adalah qiyamul lail. Waduh ini ketahuan kalau jarang ya. Mungkin seumur hidup baru sekali, enggak apa-apa. Arahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di wujuh maknanya apa? Wajah atau jidat itu? Wajah. Kok sekarang diartikan jidat saja yang ada bekas sujudnya? Wajah ini apa? Kullu man 'alaiha fan. Setiap orang punya fan, ya kan? Wa yabqa wajhi rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, semuanya. Masa wajahnya Allah itu? Bukan. Itu wajah itu maknanya seluruh eksistensi. Jadi mas, yang harus ada bekas sujud bukan jidatnya tok, bukan. Yang sujud itu kepala bukan? Ya. Kepala atau kaki ikut sujud nggak itu? Ikut sujud semua anggota sujud itu, bukan kepala tok, ya kan? Bisa nggak sampai sujud kepalanya tok, kakinya di atas itu? Ya nggak bisa, sujud itu semua. Sampai foto KTP itu apa, mukanya atau dengkulnya? Wajah ini simbol kemuliaan, simbol, kalau ngaca wajahnya kan, masa dengkulnya atau di belakangnya pantatnya kan, bukan itu kan, pasti kepala kan wajah itu. Jadi foto kepala, sikutnya yang difoto tidak, pasti kepalanya, foto KTP itu lihat.
Itu wajah ini simbol seluruh eksistensi. Maka yang harus sujud, down to earth. Sujud ini kan aqrabul abdi ilallah. Paling parak-parake kawula dumateng Gusti Allah. Paling dekat-dekatnya hamba. Kabuleh ya ing Gusti Allah pokoknya itu. Hamba kepada Gusti Allah pokoknya itu. Nah, sudah. Berarti ilmunya harus bersujud, gelarnya bersujud, kecerdasannya bersujud, kekayaannya bersujud, jabatannya semuanya harus bersujud, down to earth. Bahasa kampung sembodo, merakyat. Sembodo ya. Nah, itu apa lagi ya? Harus merakyat itu. Bukan jidatnya tok yang hitam itu. Nah, sekarang ada pseudo ulama yang menganggap simahum fi wujuhim minasari sujud itu jidatnya hitam 2 atau 4 ya, Sun Goku atau siapa? Saya baru tahu ternyata itu baru keluar dari bengkelnya orang Madura, Pak Madul Hab itu. Jadi hitam 1 20.000, kalau 2 40.000 bonus 1 gitu ya. Harga promo katanya itu. Ya, jidatnya hitam karena sujud bagus itu enggak. Saya enggak menyalahkan itu keren itulah. Keren lah itu. Tapi maknanya wujuh bukan jidat toh. Kalau jidat bahasa Arabnya jabhatun, ya kan? Bahasa Arabnya itu. Saya dari kecil kok makanan saya bahasa-bahasa itu saya tahu kan. Serius, saya berbicara dalam bahasa Prancis dan bahasa Jerman selain Arab dan Inggris. Iya. Enggak serius. Saya bohong. Kalau saya bohong ya. Ini membuktikan bahwa banyak kesalahpahaman dalam kita beragama seolah-olah. Nah, berarti kan generasi terakhir kan? Generasi pertama siapa tadi? Kanjeng Nabi tadi apa? Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu syidda'un alal kufar hambainahu. Ada orang yang mengambil buntutnya saja. Menurut saya, hemat saya, boleh enggak setuju enggak apa-apa. Ini pseudo ulama picisan. Ulama palsu, ulama kaleng-kaleng, ulama su tadi itu yang yattakhiduna hadzal ilma tijaratan. Nah, sekarang ada gerakan jidat hitam. Itu dia. Padahal maknanya sujud itu wujuh, simahum. Sima di Quran diulang 6 kali. Jadi bukan tanda sujud toh, Mas, pendosa punya tanda. Tu'raful mujrimuna bisimahum. Orang baik ada tandanya juga. Sima itu di Quran diulang 6 kali. Kok tahu? Iya, saya sudah meneliti Quran ya, Mas. Nggak macam kalian meneliti janda tok, enggak. Saya meneliti Quran sudah itu. Asosiasi Janda, Panglima Janda Nusantara, Koordinator Janda Nusantara wilayah Lamongan ya. Nah, itu dia. Makanya beliau ini Mas Martian ini punya 2 konsep surga. Di langit Jannatun Naim, di bumi Jandatun Naim. Langsung dibikin kurikulumnya nanti itu. Sekolah Aswaja dan Islam Progresif dan Janda Nusantara. Loh, kalau bukan kalian yang memuliakan dan menyelamatkan janda siapa? Ya, Nabi kita mencontohkan kok, ya kan? Nah, ya, nggak apa-apa janda, yang penting rasa SMA. Ya, ya nggak apa-apa. RTM-nya besok ya. Ya. Oleh karena ini maksud saya begini. Tidak sedikit, ini salah satu kemunduran ya kalau tadi bicara kemajuan. Ya, orang baik ada tandanya. Ulama salah satunya para pejuang itu juga ada tandanya. Ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka orang baik itu para pejuang bisa ditandai dengan ada ciri-cirinya. La yas'alunan nasa ilhafa. Ulama pejuang lain surat Yasin disinggung. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang-orang yang tidak mau dibayar. Maksudnya dibayar dengan di dunia, tapi dibayar di akhirat dengan harga yang murah, macam-macam. Makanya saya ceramah kemana-mana saya tidak pernah mikir itu. Amplop, ngapain mikir? Biar panitia yang mikir kan. Kalau saya nggak mikir itu. Sampai kok langsung lihat ini kenapa, Mas? Enggak, memang tidak boleh ya minta-minta itu. Haram. Serius. Haram kalau kiai ceramah minta-minta itu. Minta uang. Iya.
Lebih haram lagi kalau nggak dikasih. Itu mungkin quote of the night ya, quote malam ini. Saya maafkan, abaikan itu. Nah, kalau begitu, penyebab kemunduran Islam itu siapa? Nah, makanya kata Grand Syekh Azhar, mantan itu Abduh itu, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam dia ditutup-tutupi kemajuannya akibat oknum sebagian tadi itu. Sebagai catatan penutup saya ingin membacakan saya kasih tahu satu buku, menurut saya buku keren ini. Buku sudah lama dan di pondok ini ngaji ini. Ada pengarang Izzatul Nasiin namanya Syekh Mustafa Al-Gholaya ini. Kemudian dia juga dan satu tokoh lagi namanya Syekh Zaki Yamani. Namanya siapa? Syekh Zaki Yamani menulis buku judulnya Al-Mushkilatul Asr, Problematika Kontemporer. Al-Mushkilatul Asr. Beliau bertanya begini, ada pertanyaan di buku itu. Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddamal akhar? Kenapa umat Islam terbelakang dan bangsa yang lain justru progres? Limadza ta'akhkharal muslimun? Kenapa umat Islam regres, mundur, wa taqaddamal akhar? Bangsa yang lain progres. Jawabannya di buku itu li'anna a'maluna a'maluhum wa a'maluhum a'maluna. Karena amal kita sudah ditiru barat dan sekarang kita niru barat. Amal plural ya, jamak ya. Nomor satu ilmu, al-ilm. Kata orang Madura yang tinggal di Jerman, Wissenschaft. Knowledge, science. Nomor satu ilmu. Dua, an-nasyat, etos kerja. Tiga, ittihad, kesatuan visi dan misi. Empat, an-nizam, organisasi. Itu menyebabkan kemunduran Islam. Di ilmu saja kalau dibahas lama sekali, dan 25 tahun sekali umat Islam baru dapat hadiah Nobel, itu pun Ahmadiyah. Orang Yahudi setahun 5 mas yang dapat hadiah Nobel itu di bidang sains, minimal yang di bidang kaleng-kaleng, di bidang perdamaian misalnya. Kita nggak dapat itu. 25 tahun sekali. Seandainya hadiah Nobel ini diberikan pada abad ke-8, 9, 10, 11, setahun 200 umat Islam dapat itu. Ilmuwan semua waktu itu. Sekarang kita kalah jauh itu. Ada fenomena apa baru ya kan, segera halal haram, segera cari halal haramnya. Ini sinetron azab ini haram katanya. Ada azab seorang istri yang sering beli belanja online ya, belanja online tanpa sepengetahuan suami, mayatnya jatuh dari keranda dan dibawa kabur JNE. Seperti itulah ya, ada sinetron azab ya. Ngantuk ketika ikut sekolah Aswaja dan Islam Progresif, kejatuhan genteng misalnya ya, kan begitu kan ya, sinetron azab. Sampai ada aplikasinya kan, apa sinetron azabmu ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu dan tidak pernah senang kemudian ya. Apa tadi sebelumnya? Sebelum itu saya ngomong apa barusan? Sampai lupa ya. Sinetron azab. Isinya itu, jadi Islam itu mundur karena ilmu, kemudian nasyat, etos kerja, kemudian ittihad, kesatuan visi misi, organisasi. An-nizam. Kata Sayyidina Ali bagaimana? Al-haq bila nizam yughliqul batil bin ya, kebaikan yang tidak terorganisir, tidak ditata kelola dengan baik, tidak ada good governance, tata kelola dengan baik, good management, maka dia akan dikalahkan oleh keburukan yang ya. Contoh terakhir soal etos kerja. Ada riset dari Harvard tahun 89 sampai 92. Risetnya penebang pohon. Nah, ini contoh an-nasyat. Etos kerja kita ini lemah, rendah. Kita ngantukan, gampang capek, gampang lelah itu kita itu. Padahal dari kecil tidur tok dia. Dah. 89, 92. Penebang pohon yang diteliti pertama itu di Jepang. Mereka penebang pohon bekerja dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore, istirahat setengah jam, makan siang saja. Satu tim 5 sampai 6 orang tidak ngobrol itu. Kenapa? Tidak bicara, kayak robot semua. Kenapa? Karena masing-masing sudah tahu tugasnya. Ngapain bicara? Sudah tahu tugasnya kok. Sudah, bawahnya sedikit, penebang pohon dari Korea dan Cina. Tumbang 10 pohon, ngobrol dulu, sebagian merokok lah ya, cerita gimana keluargamu apa, kemudian nonton sinetron azab enggak, jangan macam-macam lah ya. Nah, sudah
Kemudian penebang pohon bawahnya itu Thailand, Vietnam dia. Itu dapat 5 pohon berhenti. Ini penelitiannya di Asia ya, di Asia. Kalau Jepang pagi sampai sore istirahat sebentar, tidak ngobrol itu. Dapat berapapun pokoknya. Ya kerjanya sesuai itu boksi lah. Tujuan pokok dan fungsi sesuai itu. Korea di bawah itu dengan Cina dapat tumbang 10 pohon berhenti sebentar istirahat. Vietnam, Thailand 5 pohon berhenti. Penebang pohon di Kalimantan, seorang orang Indonesia. Belum dapat 1 pohon sambil menggergaji ngampak cerita begitu tumbang 1 merokok segila-gilanya itu. Nah, ini bukti minimnya an-nasyat, etos kerja kita rendah. Coba suruh kerja kasih tugas repot dengan HP, ya kan? Makan saja pegang HP kok sekarang itu. Kayak pejabat saja, pejabat itu jarang pegang HP loh, orang-orang sibuk gitu, ya kan? Saya pun jarang pegang HP, ngapain itu? Takut ada tagihan maksudnya. Nah itu contoh minimnya etos kerja kita. Mari kita perbaiki ya barokahnya acara ini, barokahnya sisa-sisa bulan Maulid ya. Semoga etos kerja kita meningkat. Ilmu pengetahuan, jangan ngantuan. Anda kalau ikut sarannya dokter sehari tidur 8 jam sehari ya, umur Anda 60 tahun Anda sudah tidur 20 tahun. Karena 24 dibagi 3 sama dengan 8. Coba Anda tidur 8 jam sehari. Umur Anda 60 tahun. Sudah tidur 20 tahun. Banyak banget tidurnya. Mari kita hitung waktu Anda. 1 tahun berapa hari? 365. Dipotong 55 hari Minggu. Libur kan? 55 tanggal merah. 57 tanggal merah, 55 hari Minggu. Sudah dikurangi 112 hari. Tinggal berapa itu? Dikurangi Sabtu tidak bekerja. Dikurangi makan, kemudian main gitar, ngobrol apa dan sebagainya dalam sehari 2 jam. Walhasil nanti kalau dihitung detail itu mungkin hanya 5 atau 7 hari saja waktu produktif kita. Ya, ngobrol, makan, mainan HP apa sehari 2 jam atau 3 jam atau 5 jam. Belum dikurangi tidur, belum dikurangi mandi apa dan sebagainya. Jadi waktu kita banyak itu. Untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Nah, sementara umur kita terbatas. Mari kita perbaiki manajemen waktu itu. Kalau mau kita bangkit. Tadi kenapa? Ya karena ilmu, etos kerja dan lain-lain. Kalau itu bisa diperbaiki, saya kira Islam ini kemungkinannya 3, 1 bangkit, 2 bangkit, 3 bangkit dan progresif ya. Demikian semoga menjadi pemantik diskusi untuk kita semua malam ini. Wa yafiqna ila sabilil anbiya'i wal mursalin wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.